Shalom semua, apa kabar? Sebenarnya hari ini adalah jadwal Pastor Wigan. Kita bertukar tempat, saudaraku, karena minggu depan harusnya saya berhalangan hadir. Jadi Pastor Wigan berbaik hati untuk memberikan jadwalnya kepada saya pada hari ini. Biasanya kebiasaan saudara kan ada minggu pertama itu ada perjamuan kudus. Pastor Wigan yang biasanya harus melayani, saudaraku. Hari ini beliau memberikan kehormatan buat saya untuk bisa bertukar tempat. Baik, saudaraku, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ruli buat kita semua, bahwa hari ini saya ingin membahas kepada kita tentang balance. Itu tema yang saudara ambil di bulan ini, gereja saudara mengambil tema itu di bulan ini, dan di minggu yang pertama ini saya ingin membahas tentang bagaimana keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran, atau ada kasih, ada ketegasan Tuhan. Jadi kalau saudara pernah mengikuti pembinaan kepriaan, ada beberapa statement penting yang dibagikan di sana. Salah satunya adalah keseimbangan adalah kunci dalam kehidupan. Perubahan adalah proses kehidupan, kesepakatan adalah kuasa dalam kehidupan, keseimbangan adalah kunci dalam kehidupan. Berarti ketika saudara hidup dalam keseimbangan, maka kita sedang memegang sebuah kunci dalam kehidupan. Ada banyak ketersesatan atau penyesatan hari-hari ini, baik dalam kehidupan maupun dalam gereja, dalam kekristenan kita, terjadi karena kita tidak seimbang dalam memahami, atau kita tidak seimbang dalam pendekatan-pendekatan kekristenan kita. Contoh, ada gereja-gereja yang lebih menekankan kepada grace, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Bahwa saya tidak ingin berkata bahwa kasih karunia tidak perlu, kasih karunia perlu. Tapi ada gereja-gereja atau bagian-bagian atau kelompok-kelompok Kristen yang menekankan grace, kasih karunia. Dan mereka melupakan sisi yang lain daripada kekristenan, yaitu kebenaran, truth. Maka yang terjadi adalah kekristenan kita jadi murahan, kekristenan kita jadi tidak seimbang, dan kita menjurus kepada akhirnya Kristen yang murahan. Jadi Kristen tanpa kebenaran akan jadi murahan, kan? Cuma kasih karunia doang. Tapi ketika kekristenan kita juga terjebak kepada ketidakseimbangan yang lain, di ekstrim yang lain ada kelompok-kelompok, ada gereja yang menekankan kebenaran, truth, tanpa grace, tanpa kasih karunia. Kita terjebak kepada kekristenan yang legalistik akhirnya. Kita gampang menghakimi, kita gampang menghujat orang lain. Karena apa? Kita cuma menitik beratkan kepada kebenaran. Bahwa kebenaran itu penting dong. Tapi itu yang saya bilang, bahwa kita perlu mendekati dalam kehidupan ini, kita perlu datang dengan pendekatan-pendekatan keseimbangan atau seimbang. Supaya kemudian kita menjadi sesuatu yang benar-benar Tuhan inginkan. Yuk kita lihat bersama-sama apakah ide ini ada di Alkitab. Saudara akan melihatnya di sepanjang Alkitab kita. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi saya mau menyoroti bagian dari perjanjian baru dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Coba kita lihat bersama-sama Yohanes pasal yang pertama, kita membaca mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Tentu saudara mengerti Injil Yohanes pasal yang pertama ini, penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes, dia sedang menjelaskan kepada kita tentang firman. Jadi Yohanes pasal 1 ini, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes itu sedang menjelaskan kepada kita tentang firman yang adalah Allah. Saudara melihat pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Allah. Jadi sedang membahas tentang pribadi kedua dari Tritunggal Allah kita. Nah, ayat yang ke-14, kemudian dia berkata begini, firman itu, firman yang mana nih? Ini bukan firman Nainggolan, bukan firman Pasaribu, ini bukan. Ini firman Tuhan, ini maksudnya pribadi kedua dari Tritunggal yang kita percayai Allah kita, kan. Orang mau ngomong apa tentang Tritunggal, terserahlah. Kita mempercayai Tuhan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah kita. Di sini benar ya, masih Tritunggal ya sini ya, oke ya. Karena banyak yang lain udah gak Tritunggal juga kan, ada kan. Bahwa
Bapa, Anak, dan Roh Kudus mesti percaya itu kan. Oke, ya. Jadi firman itu tuh bukan firman yang lain, firman Tuhan itu pribadi Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Oke? Kira-kira yang dimaksud dengan firman itu telah menjadi manusia siapa nih? Yesus kan? Firman itu telah menjadi manusia. Itu kalau Natal kita nyanyikan kan lagunya. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Itu kan lagunya kan. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus itu. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk supaya manusia bisa melihat Bapa, melihat Tuhan, melihat Allah kan. Yesus datang menjelma-jadi manusia supaya kita bisa lihat itu. Melihat kemuliaannya. Katakan sama-sama kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus nggak hanya penuh kasih karunia, Pak. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus nggak hanya penuh kebenaran. Dia yang benar adalah Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau Yesus cuma kasih karunia, itu jangan-jangan Yesus yang lain. Kalau Yesus cuma kebenaran, jangan-jangan Yesus yang lain. Yesus yang sejati adalah Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bisa diterima di sini? Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jelas kan? Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Itu disaksikan, kata itu diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu maksud ayat 15 kan. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau Musa datang cuma dengan hukum Taurat, Yesus datang dengan apa? Kasih karunia. Nggak cuma kasih karunia kan? Kasih karunia dan saudara jangan dipisahkan. Makanya kasih karunia dan kebenaran ini seperti dua sisi mata uang yang saudara tidak bisa pisahkan. Kapan saudara memisahkannya? Bukan uang itu, kerokan. Saudara pernah lihat logam mata uang? Ada dua sisi kan? Ada sisi angka, ada sisi gambar biasanya kan. Kalau salah satu saudara singkirkan, itu kerokan namanya saudara. Do you know kerokan? Itu ininya hikmat apa? Kearifan lokal orang Indonesia, itu di tempat lain nggak ada. Bagaimana caranya orang masuk angin dikerok dan angin warnanya merah kalau keluar, saudaraku ya. Itu cuma ada di Indonesia, kearifan lokal milik Indonesia. I love Indonesia. Di tempat lain saudara nggak akan temukan itu, kerokan ya kan. Jadi orang masuk angin dikerok ya. Angin warnanya merah. Nah sama seperti itu yang saya bilang bahwa mata uang itu punya dua sisi. Kapan gak ada satu sisinya ya bukan mata uang itu namanya kan. Sama dengan kekristenan. Sama dengan Yesus. Kalau saudara buang salah satunya, saudara singkirkan salah satunya. Itu pasti bukan kekristenan yang sejati. Itu Kristen-kristenan itu. Kalau Yesus cuma saudara pikirkan, cuma pahami, cuma kasih karunia. Itu Yesus yang lain jangan-jangan. Kalau Yesus cuma saudara pahami kebenaran. Itu Yesus yang lain. Yesus yang sejati adalah kasih karunia dan kebenaran. Ada amen saudaraku? Iya. Nah, saya mau jelaskan ini, tapi saya mau masuk dulu kepada pemahaman ini buat saudara. Bahwa kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan menemukan ada 3 tema besar. Ada berapa tema saudara? Ada 3 tema besar aja. Ini yang saya pahami. Mungkin nanti Bang Ruli bisa temukan tema-tema yang lain. Tapi saya menemukannya 3 tema ini aja. Saya baru menemukan 3 ini. 3 tema. Saya selalu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya akan menemukan ada sebuah
ada sebuah tema besar, ada tema-tema besar. Dan 3 saja ya menurut saya. Yang pertama ini dia. Tema besar yang pertama dari Alkitab kita adalah Alkitab ingin memberitahu kepada kita tentang ada raja, ada Tuhan yang adalah raja. Jadi Tuhan itu raja yang punya pemerintahan, punya kerajaan. Ya kan? Nah, ada Tuhan yang berdaulat sebagai raja, yang punya pemerintahan. Dia Tuhan yang berdaulat dan memerintah dalam sebuah pemerintahan. Namanya the kingdom of God, kerajaan Allah. Atau seringkali disebut dengan kerajaan sorga. Itu sebabnya yang kita pahami makanya Yesus datang bukan menawarkan sorga. Yesus datang menawarkan kerajaan sorga. Itu beda. 2 hal yang berbeda. Sorga bicara tempat. Kerajaan sorga bukan bicara tempat. Dia sedang berbicara tentang pemerintahan Tuhan yang berdaulat. Tapi benar Bang Rudi bilang bahwa kekristenan gak cuma ngurusin sorga dong. Kita cuma diajar mati masuk surga mati, itu agama. Kekristenan enggak. Karena kekristenan enggak berfokus kepada sorga sebagai tempatnya. Tapi kepada kerajaan sorga yang merupakan pemerintahan Tuhan yang dia mau berikan kepada kita. Nah, itu tema besar Alkitab kita yang pertama. Bahwa ada Tuhan, Raja yang berdaulat dan pemerintahan, dan dia punya sebuah pemerintahan di sorga namanya kerajaan sorga, dan kerajaan itu yang dia mau pindahkan ke bumi ini. Itu sebabnya dia mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu sebabnya dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Supaya manusia bisa menghidupi pemerintahannya, kerajaan yang di sorga. Jadi ini tema besar yang pertama dari Alkitab. Tema besar yang pertama dari Alkitab apa? Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan memerintah. Dia punya sebuah pemerintahan di sorga. Dan pemerintahan itu yang dia mau pindahkan ke bumi ini. Lewat manusia. Sampai di sini masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Jadi ini tema yang besar yang pertama ya. Jadi ada Tuhan, Raja yang berdaulat dan memerintah. Nah, tema yang kedua dari Alkitab kita adalah Tuhan Raja yang berdaulat dan memerintah itu adalah Tuhan yang kasih adanya. Dia ingin karena dia kasih, dia ingin membangun relasi, dia ingin membangun sebuah hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Karena kasih itu selalu membutuhkan objek. Itu sebabnya dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, supaya dia bisa membangun hubungan dengan manusia ciptaannya itu. Karena kasih itu membutuhkan objek, Pak. Nah, dia membangun hubungan penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Itu kan temanya kan. Makanya benar saudaraku, kata Thomas Schreiner, seorang teolog, dia pernah berkata begini saudaraku, memang jauh lebih perlu sebenarnya kalau seorang Kristen itu mengenal Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah lebih dulu daripada mengenal Tuhan yang adalah kasih. Ini Thomas Schreiner bilang begitu saudaraku. Saya ulang, dia pernah bilang begini, jauh lebih baik, jauh lebih perlu sebenarnya orang Kristen itu mengenal Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah lebih dulu daripada mengenal Tuhan yang adalah kasih. Kenapa begitu? Dia bilang, karena kalau kita langsung mengenal Tuhan adalah kasih tanpa mengenal dia adalah Raja yang berdaulat dan memerintah dalam kehidupan, maka kita akan kaget, kita akan syok dibuatnya ketika kita melihat bahwa oh, Tuhan yang kasih itu kok menghukum? Katanya Tuhan kasih, kok dia menghukum? Yaitu karena kamu kenal Tuhan, ini cuma Tuhan adalah kasih. Kamu tidak pernah mengenal Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan memerintah. Itu yang kemarin-kemarin rame-rame itu kan akhirnya kan. Kok Tuhan kasih bisa menghukum manusia? Karena kamu gak kenal Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah kehidupan. Makanya bahaya sekali kalau orang langsung mengenal Tuhan adalah kasih tanpa pernah mengenal Tuhan adalah Raja yang memerintah dan berdaulat. Akhirnya kita akan dibuat syok-syok itu kan, kita akan tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin Tuhan katanya mengasihi kok
menghukum. Ada itu. Bahwa di dalam pemerintahannya ada hukum. Saudara perlu mengenal bahwa kasih itu datang sebagai hukum kan. Saudara periksa Alkitab, saudara perjanjian lama, perjanjian. Kasih itu diperkenalkan Tuhan sebagai hukum itu. Hukum yang terutama kan saudara tahu tuh. Hukum yang pertama dan terutama. Itu hukum kan. Bahwa ada hukuman buat orang yang menolak kasih. Ya itu dong. Itu yang Alkitab beritahu. Maka itu yang saya bilang. Ini tema besar Alkitab kan. Bahwa tema besar yang pertama adalah Tuhan itu raja yang berdaulat dan memerintah. Dan dia mau pemerintahnya itu ada di muka bumi ini. Terus yang kedua. Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan yang raja itu adalah kasih juga. Dan ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia. Dan tema yang ketiga adalah dia menetapkan manusia yang dia ciptakan sebagai serupa dan segambar dengan dia itu untuk menjadi mitra kerjanya, menghadirkan kehendaknya, menghadirkan rencananya, menghadirkan pemerintahannya di muka bumi ini. Itu temanya. Ada tema yang lain di Alkitab? Enggak ada. Udah 3 tema itu aja. Mungkin saya terbatas untuk mempelajarinya dan membacanya. Kalau saudara mungkin membacanya lebih teliti, saudara menemukan tema-tema yang lain, enggak apa-apa juga sih. Tapi saya menemukan 3 tema besar itu dalam Alkitab. Nah baik, waktu kita memahami tema besar Alkitab ini, baru saya mau masuk kepada keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran. Nah saya mau mulai dulu dari sini. Apa itu kebenaran? Nah ini dia. Nah kebenaran di situ kan tidak dipakai kata righteousness dalam bahasa Inggris, tidak dipakai kata righteousness. Atau dalam terjemahan aslinya tidak dipakai kata dikausune itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu kata kebenaran di situ tidak dipakai kata dikausune. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan mengerti di dalam perjanjian baru ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai kebenaran. Kata Yunani yang pertama yang diterjemahkan sebagai kebenaran dalam Alkitab perjanjian baru adalah dikausune. Dikausune itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris righteousness. Nah, apa itu dikausune? Dikausune itu kebenaran, tapi kebenaran sebagai ini. Position truth. Kebenaran gini, posisi kita benar di hadapan Tuhan. Jadi saya benar di hadapan Tuhan itu bukan karena saya, karena Tuhan sudah membenarkan hidup saya. Apapun yang orang katakan tentang saya, siapapun yang bilang bahwa saya ini rusak, saya ini brengsek, tapi waktu saya ada di dalam Yesus, saya benar di hadapan Tuhan. Posisi saya adalah saya orang benar. Apapun yang sudah mau katakan tentang saya, apapun yang dunia mau katakan tentang saya, bahwa hari ini saya ada di dalam Yesus Kristus dan posisi saya adalah orang benar. Saya jadi orang benar bukan karena kebenaran saya. Saya jadi orang benar karena Tuhan telah membenarkan hidup saya. Hari ini apapun yang dunia katakan, posisi saya benar di hadapan Tuhan. Itu dikausune itu. Positional truth. Itu kebenaran sebagai posisi kita benar di hadapan. Tapi kan ada yang bukan dikausune. Kata kedua yang dipakai dalam perjanjian baru adalah aletheia. Nah kata ini yang dipakai aletheia bukan dikausune itu. Kebenaran aletheia yang dipakai di situ bukan dikausune. Itu bukan bicara tentang posisi saya sebagai orang benar, bukan. Aletheia lebih kepada gini, ini kebenaran Tuhan yang perlu saya hidupi dalam kehidupan. Karena saya orang benar, posisi saya benar sebagai orang benar. Bukan karena kebenaran saya. Saya jadi orang benar, posisi saya benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kebenaran saya, tapi karena Tuhan yang telah membenarkan saya lewat pengorbanan Yesus kayu salib. Nah karena posisi saya jadi orang benar, saya harus hidupi kebenaran. Itu aletheia yang saya hidupi, kebenaran yang saya hidupi itu aletheia. Itu kebenaran Tuhan. Bahwa dunia ini punya kebenaran, manusia punya kebenaran, tapi aletheia bukan kebenaran dunia ini. Aletheia bukan kebenaran yang datang dari manusia. Aletheia adalah kebenaran Tuhan yang perlu saya hidupi dalam kehidupan. Alkitab bilang, Yesus bilang gini, firman-Mu adalah kebenaran, ya kan?
Nah itu aletheia tuh. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti firman Tuhan itu aletheia itu, kebenaran dia kan gitu kan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Itu aletheia itu. Jadi ada dua kata tentang kebenaran. Yang pertama apa? Ya Allah, baru 5 menit yang lalu saya jelaskan ini. Dikausune, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris righteousness. Itu bicara apa? Dikausune lebih bicara begini. Posisi saya jadi benar di hadapan Tuhan. Apapun yang orang katakan hari ini, saya orang benar. Saudara orang benar. Amin. Coba lihat wajah sebelah kanan. Yakin gak sebelah orang benar? Yakin ya saudara kan? Amin. Ya, saudara orang benar. Bukan karena kebenaran saudara kan. Saudara orang benar itu karena apa? Yesus telah membenarkan hidup saudara. Posisi saudara orang benar. Apapun yang dunia katakan. Dunia mau tolak, dunia mau bilang apa, dunia mau jungkir balik. Saudara dan saya adalah orang benar. Kenapa kita jadi orang benar? Karena Yesus sudah membenarkan hidup. Itu dikausuni. Aletheia adalah bukan itu. Aletheia itu gini. Karena saya sudah benar, dibenarkan oleh Tuhan. Saya hidupnya sebagai orang benar dong. Saya hidupi kebenaran dong. Bukan kebenaran. Itu jangan salah. Itu beda-beda tipis tuh. Coba sama kebenaran. Bukan kebenaran. Cuma diganti E aja jadi salah tuh. Kebenaran. Itu aletheia tuh. Kita hidup itu, hidupi kebenaran. Makanya itu yang saya bilang, kekristenan itu kan jangan dipandang sebagai sebuah agama dong. Kekristenan itu adalah menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, menghidupi Kristus dalam hidup kita itu menghidupi kebenarannya itu loh dalam kehidupan kita. Itu kekristenan. Ada pemahaman yang lain gak? Kekristenan kan bukan sekedar datang hari Minggu masuk gereja, dua lagu lambat, 1 lagu cepat, 3 lagu lambat. Bukan itu kan saudara. Tapi bagaimana kita menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Menghidupi kebenarannya itu. Waktu saudara disakiti orang. Waktu saudara dikhianati orang. Kebenaran Kristusnya apa? Balas? Sakit hati? Benci? Kebenarannya adalah ampuni. Amin. Doakan orang yang telah menyakiti kamu. Doakan musuhmu kan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan kebenarannya kan. Kebenaran yang perlu kita hidup. Itu aletheia tuh. Oke. Nah saya masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Tentu saudara paham definisi yang pertama daripada kasih karunia ini. Kasih karunia adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kebaikan Tuhan pasti kan. Kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Saya ulang sekali lagi. Apa definisi yang pertama daripada kasih karunia? Kasih karunia adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kebaikan Tuhan, udah pasti ya. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sepantasnya kita nggak pantas terima. Yang sebenarnya kita tidak pantas, tidak layak kita terima. Itu kasih karunia. Sesuatu yang pantas saudara terima. Sesuatu yang layak saudara terima. Itu namanya upah. Saya melakukan apa yang saudara suruh kepada saya kerjakan, lalu saudara memberi sesuatu kepada saya karena saya sudah melakukan. Itu upah namanya. Kasih karunia bukan begitu. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak pantas saya terima sebenarnya dari saudara. Tapi saudara tetap berikan kepada saya buat kebaikan saya. Itu namanya kasih karunia tuh. Saya nggak lakukan apa yang saudara minta. Saya nggak kerjakan apa yang saudara inginkan. Saya malah mungkin menjahati saudara, saya mungkin malah membenci saudara, saya menyerang saudara. Tapi saudara tetap memberikan kebaikan kepada saya. Itu kasih karunia tuh namanya. Sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi tetap Tuhan berikan buat kita. Itu kasih karunia. Saudara coba pikirkan ini. Bayangkan kalau kekristenan kita tanpa kasih karunia.
ke lautlah kita semua, saudara. Bahwa kekristenan kita harus dimulai dengan kasih karunia itu. Tanpa kasih karunia, kita jadi agama, kita jadi legalistik makanya. Tidak pernah ada kekristenan yang sejati yang tidak dimulai dengan kasih karunia Tuhan. Kalau ada kekristenan tanpa kasih karunia atau tidak dimulai dengan kasih karunia, itu pasti agama, namanya agama Kristen. Tapi yang saya pahami kekristenan sejati itu selalu dimulai, selalu diawali oleh kasih karunia Tuhan. Makanya saudara buang kasih karunia, saudara sedang membuang kekristenan saudara sebenarnya. Kasih karunia apa yang pertama? Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak kita terima. Menurut saudara, pantaskah saya menerima keselamatan, kehidupan kekal? Pantaskah saya terima? Coba lihat tampang saya baik-baik. Pantas nggak? Saudara nggak usah takut. Pantas nggak? Cuma bilang aja. Pantas apa enggak gitu aja. Pantas? Nggak pantas. Setuju saya. Percaya lagi nih. Dan dengan semua apa yang saya lakukan, dengan semua apa yang saya kerjakan, dan semua apa yang saya pikirkan, saya nggak pantas terima itu. Saya bejat, saya jahat, saya tidak ada kebenaran di dalamnya. Tapi itu yang saya bilang, saya menerima keselamatan, saya menerima hidup kekal dalam Yesus. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang tidak pantas saya terima, tapi diberikan Tuhan kepada saya. Saya memulai kekristenan dari situ. Itu yang Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia-Nya. Aku ini orang yang jahat, aku ini orang yang terbuang, aku ini orang yang hina, aku ini pembunuh katanya. Tapi kasih karunia yang membuat aku ada sebagaimana aku ada. Kita tidak memulai kekristenan kita dengan perbuatan kita. Kita memulai kekristenan kita dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Makanya saudara membuang kasih karunia. Saudara sedang membuang kekristenan. Saudara cuma memeluk agama yang namanya Kristen. Dan ada sebuah kabar buruk buat saudara. Agama Kristen tidak akan pernah membawa saudara kemana-mana. Agama Kristen tidak akan pernah memberi harapan buat kita. Ada amin saudaraku? Iya. Definisi yang kedua daripada kasih karunia. Tadi kita sudah lihat kebenaran, kita lihat kasih karunia. Kasih karunia definisi yang kedua adalah kemampuan ilahi. Berarti ini kemampuannya dari Tuhan, bukan kemampuan kita. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Makanya saya suka dengan definisi kedua daripada kasih karunia ini. Kalau definisi yang pertama saya pikir saudara udah pasti ngerti semua. Tapi ada sebuah definisi yang kedua yang saya suka banget daripada kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang tidak pantas kita terima yang Tuhan berikan kepada kita saja. Tapi kasih karunia definisi yang kedua adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti kemampuannya bukan dari kita. Kemampuannya dari Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Makanya kekristenan tanpa kasih karunia, gak ada kekristenan. Bagaimana caranya saudara mau hidupi kebenaran tanpa kasih karunia Tuhan? Waktu ada orang yang hianati saya, tusuk saya dari belakang, tikam saya dari belakang, salib saya di tikungan, gunting saya dalam lipatan. Saya bisa kecewa, saya bisa sakit hati. Pertanyaannya gini, saya bisa gak mengampuni orang yang sudah menyakiti saya, mengkhianati saya seperti itu? Bisa gak? Gak mampu, saya gak bisa. Tapi kebenarannya apa? Kebenarannya saya mesti mengampuni. Nah bagaimana caranya? Ada kasih karunia Tuhan buat kita. Amin. Kasih karunia itu apa? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Saya nggak mampu mengampuni, saya nggak bisa mengampuni, tapi kasih karunia Tuhan tersedia buat saya. Sehingga apa yang tidak mampu saya lakukan, kasih karunia memberi kemampuannya buat saya. Makanya Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri
dari kasih karunia Tuhan. Supaya jangan timbul akar yang pahit dalam kehidupan. Kenapa banyak orang kepahitan? Banyak orang gak bisa mengampuni. Sederhana kan? Karena kamu tidak bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kamu gak mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kamu menutup diri terhadap kasih karunia Tuhan. Yang merupakan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Waktu saudara datang kebaktian, setia sama Tuhan. Terus masalah saudara tambah rumit, masalah saudara tambah sulit, masalah saudara tambah berat, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, semuanya buntu. Pertanyaannya, gampang untuk saudara tetap mempercayai Tuhan? Gampang untuk saudara tetap setia dan mengasihi Tuhan? Kan gak gampang. Bagaimana kita bisa tetap bersyukur dan tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah semua situasi yang buruk yang sedang menyerang kehidupan kita? Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kebenarannya apa? Kebenarannya gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kebenarannya lagi nih, tetap mempercayai Tuhan apapun situasi. Itu kebenarannya. Bagaimana kita menghidupinya? Kasih karunia Tuhan memberi kemampuannya buat kita. Makanya saudara menyingkirkan kasih karunia. Saudara menyingkirkan Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara membuang kebenaran, saudara membuang Kristus dalam kehidupan saudara. Jadi itu yang saya bilang, kasih karunia dan kebenaran gak bisa saudara pisahkan. Untuk apa saudara hidup di dunia ini? Tujuannya kan kita sudah dengar tema yang pertama itu kan. Bahwa Tuhan mau kita menghidupi kehendaknya. Dia mau kita menghidupi kebenarannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu kita gak mampu. Ada banyak hal yang kita gak mampu kerjakan. Kalau saudara bersyukur di tengah-tengah kelimpahan, saudara itu gampang, orang di luar sana juga bisa, Pak. Saudara kepahitan, saudara benci, saudara sakit hati dengan orang yang menyakiti saudara, itu orang di luar sana juga bisa. Tidak perlu kekuatan. Ada di sini yang perlu kekuatan untuk membenci orang, saya doakan saudara. Ada nggak? Saudara butuh kekuatan. Saya perlu kekuatan Pak untuk membenci orang. Ada? Untuk membenci orang, untuk balas kejahatan dengan kejahatan tidak perlu kekuatan. Tapi untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Kita butuh kemampuan dari Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Ada dua yang saya mau bagikan untuk menutup apa yang saya bahas. Coba kita lihat dulu dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada ini. Paulus ini rasul hebat banget. Ya, dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan buat dia. Yang dia sebut sebagai utusan iblis dan duri dalam daging. Nah itu Paulus kasih istilah itu duri dalam daging. Gak enak Pak, menyakitkan, gak menyenangkan. Membuat Paulus gak nyaman, itu sebabnya dia berseru sama Tuhan. Tuhan cabut dong duri ini, gak enak buat saya, menyakitkan. Ayat 8 kan bilang tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, ayat 9. Apa katanya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela. Ya ampun, beda banget kan bahasanya kan. Ayat 8 Paulus teriak. Paulus crying out sama Tuhan. Tuhan gak enak ini, menyakitkan, cabut ini. Suruh undur utusan iblis itu. Tapi ayat 10 dia bilang, aku senang dan rela. Sudah melihat ada sebuah perbedaan? Dari mana Paulus tiba-tiba berubah? Dari ayat 8 ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 Pak. Tuhan datang kepada Paulus. Dia gak cabut duri dalam daging itu. Yang Tuhan kasih kepada Paulus apa? Kasih karunia.
Terus itu yang membuat Paulus sanggup menanggungnya, Pak. Makanya kalau saudara nggak punya kasih karunia, nggak hidup dalam kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, selesai. Apa yang kita mau lakukan? Di saat-saat yang menderita, di saat-saat yang paling menyakitkan dan paling nggak enak dalam hidup Paulus, dia berkata, aku senang dan rela. Terakhir, kita mundur ke pasal 8, 2 Korintus pasal yang ke-8. Kalau tadi tentang Rasul Paulus, ada duri dalam daging yang menyakitkan. Dia melayani Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Tapi ada duri dalam daging. Membuat dia menderita, gak nyaman. Dia berdoa. Tuhan gak cabut duri itu. Tuhan kasih karunia untuk Paulus bisa menanggung semua itu. 2 Korintus 8 ini tentang jemaat Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini kalau saya baca ayat ini, saudaraku, saya selalu mau menangis membaca ayat ini. Kenapa? Jemaat Makedonia itu bukan dalam keadaan yang senang. Jemaat Makedonia itu bukan dalam keadaan yang nyaman. Bukan semuanya selagi oke. Mereka sedang dalam keadaan menderita. Dan ada dalam pencobaan dengan penderitaan yang berat. Bukan satu loh, itu pelbagai. Pelbagai itu berarti bukan satu tuh. Banyak penderitaan. Sukacita mereka meluap. Saudara, waktu saat menderita. Jangankan banyak penderitaan. Satu penderitaan aja. Kita kadang-kadang susah untuk bersukacita. Betul gak, saudara? Ini jemaat Makedonia dalam pelbagai penderitaan, sedang dicobai dengan berat. Waduh. Ini lebih ngeri lagi nih. Kalimat berikutnya. Dan meskipun mereka bukan miskin. Mereka sangat miskin. Di sini kalau saya teropong ya, miskin aja nggak ada. Apalagi sangat miskin. Ini jemaat Makedonia bukan miskin, Pak. Sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu apa? Karakter ilahi. Kemurahan itu apa? Kehendak Tuhan yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan. Aku bersaksi, ayat yang ketiga, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya ampun, lagi menderita dalam pelbagai-bagai penderitaan yang berat, hidup sangat miskin, mereka memberi, Pak. Gampang. Yang banyak sekarang orang miskin mah, ini gereja gak punya kasih. Gue disuruh memberi lagi, udah tahu gue lagi gak punya, lagi kurang. Kan banyak begitu kan. Wah, jemaat Makedonia beda, Pak. Sangat miskin. Sedang ada dalam penderitaan, pelbagai penderitaan yang sangat berat. Tapi mereka memberi. Bahkan katanya mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mau terus ayatnya? Saya khawatir Anda akan tersentuh dan tersinggung membacanya. Karena di sini kan tidak ada yang miskin dan sangat miskin. Ini miskin, ini sangat miskin. Bisa begini kan, kita kadang-kadang tersinggung juga nih. Ya kan? Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri. Ya ampun. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya ampun. Jemaat sekarang bukan di Lifehouse ya. Ini kalau jemaat Lifehouse ini ya kelasnya Makedonia lah. Ini saya ketemu jemaat-jemaat di gereja lainnya. Udah didesak, didorong, ya kan,
takutin. Memberi. Kalau kamu tidak memberi, ada belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengirip, belalang-belalang pengacau. Semua belalang disebut. Ya kan, kita udah ditakut-takutin, ya kan. Kamu akan kecelakaan, sakit, masuk rumah sakit, ya kan. Itu udah ditakut-takutin kayak gitu. Kita masih susah. Udah berilah, mah, udahlah, daripada belalang udah. Kita tuh kadang-kadang didesak dulu kan, ditekan dulu, diintimidasi dulu. Ini jemaat Makedonia nggak begitu. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak Pastor Wigan. Kasih kesempatan buat kita memberi. Udahlah Pak, kami tahu keadaan Bapak lagi susah. Jangan begitu Pastor Wigan. Tolong. Pastor Wigan tidak rohani kalau begitu. Ini bayangin, ini jemaat Makedonia model begitu. Dia mendesak. Ini gak perlu dikotbahin, gak perlu didorong-dorong, gak perlu ditakutin dengan belalang-belalang itu. Kuncinya apa sih? Kenapa mereka di saat mereka miskin, tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan mereka. Yaitu ayat 1 tadi kan sudah saya bilang. Saudara-saudara, ayat 1, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat. Kalau gak ada kasih karunia ini gak mungkin begini. Makanya kalau saudara pelit ya, sorry ya. Nih, kalau saudara pelit ya, Anda gak hidup dalam kasih karunia Tuhan memang. Kasih karunia Tuhan dan kebenaran. Itu dua hal yang tidak bisa saudara pisahkan dalam kehidupan. Kasih karunia diberikan Tuhan bukan untuk melepaskan tanggung jawab kita untuk menghidupi kebenaran. Ada tanggung jawab kita untuk menghidupi kebenaran. Tapi Tuhan tahu kita gak mampu menghidupinya. Itu sebabnya dia kasih kemampuan, kasih karunianya. Supaya kita bisa mampu mengerjakan tanggung jawab kita menghidupi kebenaran. Dan saudara mesti mengerti bahwa gini. Orang-orang yang menolak kasih karunia dan kebenaran ini ada hukuman. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Kasih itu datang kepada kita sebagai hukum. Dia bukan kasih yang datang cuma mengelus-ngelus. Dia datang sebagai sebuah hukum. Itu sebabnya gini. Jadi sesuatu yang wajar. Waktu saudara dan saya menolak kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada hukuman. Sesuatu yang wajar aja. Kita bisa memahaminya karena kita tahu keseimbangan ini. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Selamat menghidupi keseimbangan ini. Kasih karunia dan kebenaran dalam hidup saudara. God bless you all.